Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap duduk rapi. Siap. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Sultan. Sekarang Bapak Guru mengabsen dulu anak-anak. Ada yang tidak hadir, Nak? Ada. Iya, tadi Bapak mendapatkan informasi dari orang tua bahwa anak-anak ada yang sakit. Semoga anak-anak yang sakit semoga cepat sembuh supaya bisa besok kembali ke sekolah. Amin ya. Amin ya, Nak. Baik anak-anak silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Silakan berdiri, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kembali Bapak Guru ingatkan mengenai kesepakatan kelas. Selama proses pembelajaran di dalam kelas harus menciptakan suasana yang kondusif. Kelas harus bersih. Berbicara dengan sopan. Selama proses pembelajaran, anak-anak harus bersemangat. Ya, anak-anak ditingkatkan kemampuannya baik dalam numerasi maupun literasi. Ya, bisa dilakukan? Bisa dilakukan? Supaya anak-anak menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Supaya nanti anak-anak tercapai cita-citanya. Amin. Anak-anak, sebelumnya kita belajar tentang apa anak-anak? Komponen ekosistem, ya, komponen Iya. Sekarang Bapak mau tanya, komponen ekosistem ada berapa, Nak? Ada Iya, luar biasa, ya. Yang pertama adalah komponen abio. Iya, komponen benda tak hidup. Nah, lalu yang kedua adalah komponen biotik, yaitu komponen makhluk yang ada di lingkungannya. Contohnya ya manusia, kemudian contohnya tumbuhan, kemudian contohnya hewan. Nah,
Sebelumnya jiwa kita sudah mempelajari tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada hewan herbivora, ada hewan karnivora, dan ada hewan omnivora. Nah, pada hari ini anak-anak, ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu membuat contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ayo anak-anak kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Marilah mendengar, mengingat, fokus. Nah, baik anak-anak. Nah, di sini Bapak mau tayangkan video pembelajaran ya. Coba anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh video tersebut. Ya, itulah videonya anak-anak. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu ya. Anak-anak, tadi video pembelajaran tentang apa yang kalian lihat anak-anak? Iya, luar biasa. Video tentang rantai makanan ya. Nah, yang kedua, mengapa ular makan tikus? Ayo, siapa yang tahu? Silakan Sultan. Mengapa ular makan tikus? Karena ular pemakan daging. Iya, karena ular pemakan daging. Nah, di sini makhluk hidup yang berperan sebagai produsen yaitu ada tumbuhan hijau, ada alga, ada fitoplankton, ya. Lalu yang kedua adalah konsumen. Nah, apa sih konsumen itu? Nah, anak-anak kan bertanya kan? Nah, di sini diterangkan bahwa konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lain. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ketiga yaitu pengurai. Nah, ini komponen biotik yang ketiga. Ya, pengurai. Apa sih pengurai itu? Mari kita lihat anak-anak ke depan. Organisme yang menguraikan bangkai hewan dan tumbuhan. Bangkai hewan yang dimaksud apa? Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, hingga konsumen puncak. Itu yang dimakan. Kemudian bangkai tumbuhan. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai apa nak? Hewan. Dan apa nak? Tumbuhan yang sudah mati. Lalu mengembalikan apa? Ke dalam yang akan digunakan tanaman untuk iya. Sudah jelas anak-anak? Nah, agar lebih jelas lagi, kita menyanyikan lagu rantai makanan. Sudah siap anak-anak? Oke, silakan ya nak, kita bernyanyi bersama-sama. Ayo nak. Di mana padi
padi-padi saya, padi-padi saya. Dimakan sama tikus. Di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu sama ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Menjadi tubuh lagi sama mentari. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Santainya mana? Ayo dipelajari. Iya, luar biasa. Tepuk tangan anak-anak. Iya. Ya, itu merupakan lagu rantai makanan. Nah, di sini Pak Guru membuat media konkret tentang rantai makanan. Yaitu judulnya Rantai Makanan Ekosistem Sawah. Bisa anak-anak lihat? Nah, di sini juga ada Bapak buat di PowerPoint-nya supaya lebih jelas ya anak-anak. Nah, bisa anak lihat? Ayo, kalau begitu siapa yang bisa ya menjelaskan peran rantai makanan yang ada di depan Pak Guru ini? Ayo, coba Sultan. Coba jelaskan, Nak. Padi berperan sebagai produsen. Iya, padi berperan sebagai Produsen. iya. Mampu memproduksi makanan sendiri. Iya. Setelah itu, padi dimakan oleh tikus. Iya. Tikus konsumen tingkat pertama. Karena tikus suka memakan tumbuhan atau tanaman padi. Iya. Setelah itu, konsumen satu atau tikus dimakan oleh ular. Konsumen dua. Karena ular merupakan makhluk hidup yang memakan daging. Iya. Setelah itu, ular pun dimakan oleh elang Iya. atau predator puncak. Konsumen 3. Elang memakan ular karena elang juga merupakan makhluk hidup yang memakan daging. Setelah tidak ada lagi makanan, elang pun mati. Dan pengurai atau dekomposer mengembalikan nutrisi ke dalam tanah sehingga padi dapat berfotosintesis kembali. Iya, tepuk tangan buat Sultan. Ya, silakan duduk, Nak. Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Oke, kalau sudah jelas anak-anak, Bapak Lijon akan membagi ya 3 kelompok. Ya, membagi 3 kelompok. Nah, ini merupakan kelompok yang pertama, ya. Ini anggotanya ini, Nak. Nah, ini merupakan kelompok yang kedua. Lalu ini merupakan kelompok yang ketiga, ya. Nah, sekarang anak-anak nanti dalam setiap kelompok mendapatkan nama-nama yang berbeda-beda. Nah, jadi kelompok yang pertama, Bapak mau kasih dulu, ya. Nih, topi rantai makanan, ya. Nah, terus kelompok yang kedua, nih. Lalu yang ketiga adalah, nah ini, Nak. Ya, anak-anak silakan kerjakan LKPD-nya ya. Nanti pada saat tampil harus fokus. Bisa juga percaya diri ya. Sudah siap anak-anak? Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, kita ice breaking dulu ya, Nak. Oke, anak-anak silakan berdiri. Ayo berdiri, ya berdiri, Nak, berdiri, Nak. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Ayo, sesuaikan gerakannya dengan video tersebut ya, Nak. Oke. Aram sam sam. Oke, anak-anak, tepuk tangan. Silakan duduk kembali, Nak. Nah, sekarang kita mempresentasikan ya, Nak. Nah, mempresentasikan hasil kegiatannya.
Oke, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Ayo, kelompok 1. Padi dulu. Padi pertama. Ya, silakan nak. Maju 1 langkah. Oke, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Firji, berperan sebagai penjelas. Dan ini teman saya bernama Harlan, berperan sebagai pendukung. Dan ini bernama Juhair, berperan sebagai padi. Dan bernama Irbas, berperan sebagai tikus. Yang bernama Ardi, berperan sebagai ular. Dan yang bernama Tirta, berperan sebagai elang. Dan juga yang bernama Kanaka, berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Kami dari kelompok hewan ingin menjelaskan dan mempraktekkan peran rantai makanan sebagai berikut. Ayo, semangat. Padi. Padi berperan sebagai produsen karena padi mampu memproduksi makanan sendiri. Tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama karena tikus merupakan makhluk hidup yang memakan tanaman atau tumbuhan. Ya. Terus? Ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena ular merupakan makhluk hidup yang memakan daging, yaitu tikus. Ayo, ular. Ya. Setelah ular, ada elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau predator puncak karena elang merupakan makhluk hidup yang memakan daging sama seperti ular. Ayo. Iya. Setelah tidak ada lagi makanan, elang pun mati. Datanglah pengurai atau dekomposer, menguraikan makhluk hidup yang sudah mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Iya, bagus. Silakan bagi berdiri nak. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ayo, silakan nak. Ayo, silakan. Aktingnya bagus. Aktingnya bagus. Kemudian? Penjelasannya mudah dimengerti. Iya, tepuk tangan Pak Umar. Aktingnya bagus, penjelasannya mudah dimengerti. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat. Silakan duduk nak. Ayo kelompok 2. Silakan nak, silakan ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang ingin menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri atau menghasilkan makanan. Lalu padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen 1 karena tikus adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2 karena ular adalah pemakan daging. Setelah itu, ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen 3 atau predator puncak karena elang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Karena tidak ada makanan lagi, semua hewan pun mati. Dan pengurai merupakan organisme yang menguraikan bangkai hewan yang sudah mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah untuk diberikan kepada tanaman padi agar bisa berfotosintesis. Iya. Ada yang memberikan tanggapan nak? Siapa? Ayo, Rapai. Penjelasannya baik dan jelas dan mudah dipahami. Iya, tepuk tangan buat Rapai. Penjelasannya bagus dan mudah dipahami. Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Hebat-hebat. Duduk nak, silakan duduk nak. Ayo. Nah, sekarang
Kelompok yang ketiga. Ya, ayo nah, ayo. Silakan maju ke depan. Satu langkah. Iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok padi ingin menyanyikan dan ingin menjelaskan rantai makanan. Selamat menyaksikan. Iya. Dimakan sama ular. Elangnya sudah mati. Ular mana di mana? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elangnya sudah mati. Jadi tikus lagi tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 3. Ayo tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, sudah sangat luar biasa ya. Anak-anak, penjelasannya sangat bagus. Silakan duduk, Nak. Nah, baik anak-anak, kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini adalah rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk dengan urutan apa? Nah, dalam sebuah rantai makanan terdapat produk, konsum, dan apa? Mereka memiliki perannya masing. Nah, di sini produsennya itu apa? Padi. Konsumen tinggal satunya apa? Tikus. Nah, tikus berperan memakan produsen. Nah, konsumen duanya apa di sini? Ular. Ular berperan memakan konsumen tingkat 1. Nah, lalu apa? Tikusnya sudah mati. Nah, yang selanjutnya adalah burung elang ya. Burung elang. Di sini burung elangnya memakan siapa dia? Memakan siapa dia? Iya, memakan ular. Kemudian elangnya juga akan mati karena tidak ada lagi Nah, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Dan itulah pengurai ya, organisme yang menguraikan hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah mati, mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah ya, agar tanaman tersebut dapat berfotosintesis. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Tepuk semangat. Nah, jadi anak-anak sekarang kerjakan soal asesmen formatif ini ya. Ayo, tuliskan namanya. Tuliskan kelasnya, semester, mata pelajaran, identitas sekolah. Ayo, sungguh-sungguh ya, Nak. Sudah siap, Nak? Ayo, silakan dikumpulkan.
Kalau udah siap nak? Sudah, oke, silakan kumpulkan Sultan. Ayo kasih ke Sultan nak, kasih. Udah duduk kan sama Sultan. Baik anak-anak, ada lagi yang bertanya? Ayo, ada lagi tentang materi pada pagi hari ini? Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan Sultan. Konsumen puncak ekosistem hutan dan di laut, Pak. Iya, konsumen puncak ekosistem hutan dan di laut. Apa sih konsumen puncaknya? Nah, kalau di hutan, konsumen puncaknya biasanya itu adalah apa, nak? Apa? Singa, ya, atau juga bisa juga hari, bisa juga seri. Itu kalau di kalau di lautan apa? Ikan paus, ya kan? Itu yang merupakan konsumen pun kalau di laut. Nah, itu anak-anak, ya. Udah paham? Udah paham? Sudah paham? Nah, anak-anak, ini kerjakan tugasnya di rumah, ya. Halaman 44, nomor 1 bagian A, bagian E di buku PR, ya nak ya. Kemudian materi selanjutnya nanti yaitu adalah tentang keseimbangan ekosistem. Ya, dipelajari anak-anak ya. Bapak guru udah kasih PowerPoint-nya. Ya, silakan dipelajari nanti. Nah, Bapak guru sangat senang sama kalian karena kalian pada pagi hari ini sangat aktif dalam belajar, ya, serius dalam belajar. Bapak guru mengapresiasi kalian dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Iya, jadi untuk kedepannya juga anak-anak tetap semangat belajar, ya, supaya menjadi orang yang orang yang hebat, ya. Nah, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang ditutup dengan doa. Ayo silakan Fatimah. Siap duduk yang rapi. Siap. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan duduk. Nah, demikianlah pembelajaran Bapak Guru pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kedepannya belajarnya semakin giat. Ingat anak-anak, kerjakan tugasnya ya. Jaga kesehatannya ya. Rajin belajar di rumah. Kemudian juga dijaga sikapnya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Nah, kalau gurunya lewat, silakan berikan hormat. Kalau sudah tiba di rumah, salam sama orang tua. Baik anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditutup bukunya, ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Demikian pembelajaran dari Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.